Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara pendampingan calon guru penggerak kedua yang kedua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Bapak Ibu guru SD Cianjur 2, acara pada kesempatan diskusi ini judulnya itu visi dan prakarsa perubahan. Nanti akan melaksanakan diskusi yang akan dipandu oleh saya sendiri dan nanti akan didampingi oleh ibu pendamping. Acara pada kesempatan yang berbahagia ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua sambutan dan pengantar acara diskusi dari ibu pendamping, dan yang keempat doa yang kelima tutup. Nah, untuk yang pertama marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala. Bapak silakan tepat disambut Pak. Bangga hasil ngomong sama waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kepayung aku disimpul di rumah ibu pembimbing CGP, ibu Ella di SMP dari Tiru Ciganjur. Alhamdulillah hadir biasa tepat sama saya. Aku disimpul di rumah rekan kerja Bapak Ibu guru SD Cianjur 2 anu disimpul di rumah. Oke rekan di Kasungkan hanya kamu mantau kegiatan Patata, mangga ujung Patata, dirinya dia. Alhamdulillah, puji sinar syukur, urang sami panjangkeun jasa Allah Mahlukur. Mugia aktivitas urang sadayana dina dahat ieu aya dina bimbingan sampai terjadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Shalawat wassalam mugia tetap dilimpah curahkeun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berawal dari sebuah tren bahwa dalam ajaran Islam sebuah ayat memberikan satu sinyalemen ke orang sadayana selaku umat Islam. Disebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim yang artinya wallahu a'lam bishawab. Khawatirlah Anda atau kalian jika Anda meninggalkan generasi yang lemah. Itu adalah sebuah kutipan dari ayat Al-Quran yang pernah saya baca. Kemudian dalam refleksinya, faida faruqa fansor wa ila rabbika farghab.
selesaikan satu perkara, maka rencanakanlah untuk mengerjakan perkara yang lain. Itu. Ibu bapak yang saya hormati, sekolah akan berjalan manakala sekolah tersebut memiliki sebuah impian. Ya, nabi taala tidak mimpi, Mimpi. KBOG tidak mimpi. Apakah ada motivasi sekolah sebagai rumah kedua kita selaku warga sekolah? Sekolah SDT Hanyir 2 ini lebih maju dari yang sebelumnya, sehingga hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, dan hari esok harus lebih gembira daripada hari ini. Itulah progres yang harus dilakukan oleh setiap warga sekolah yang ada di Hanyir 2 lah. Berangkat dari diri kurang sorangan untuk perubahan. Ya. Sebab perubahan besar itu diawali dari hal yang kecil. Ketika Cianjur mau berubah, Cianjur 2 mau berubah, maka ibu bapak guru sebagai warga pendidik di SD Cianjur 2 harus ada inisiatif, harus ada motivasi, boga kahayang untuk berubah. Tadi diawali dengan sebuah mimpi. Bagaimana mimpi menjadi kenyataan? Nah itu merenang karena bukti kenal teh. Hari mimpi hukum materi hari dagang lilu sudah oke. Ya. Maka ketika kita mencantumkan atau ngarepkeun sebuah mimpi, jadikan yang menjadi subjek itu adalah siswa. Lain kahayang guru, lain kahayang kepala sekolah, tujuan sekolah teh. Tapi berawal dari sumbernya, jadikan anak sebagai sumber. Tadi urang mah kumaha kahayang urangnya. Paduli teuing. Bola tersebut oge. Nu akhirna model tadi di kelas aya di kantor. Ketika dibubarkeun lah budak bersurat. Pernah teu ngarefleksi eta? Pernah. Nah, budak ketika dibubarkan bersurat. Artinya eta budak teh resep kene di iman daripada di sekolah. Mampu tidak? Atau punyakah impian urang selaku warga pendidik bahwa anaknya sing betah di sekolah? Banyak begitu. Oh iya. Pernah tidak analisis di kelas? Urang tengah pulang nyawelan batu cilik-cilik kawese gitu berapa detik berapa asalnya. Nah, eta pernah tuh ngobrol, jeung budak teh ngobrol. Nah, bekser tadi tuh gua penyakit. Tua yang kenal. Nah itu. Ya, sekali lagi ketika kita menentukan sebuah visi itu sebuah impian. Ya. Impian yang tertulis tapi harus terukur. Impian yang mau ngawang-ngawang ulah duikeun aya paripaos ngajulkeun utang ku asiwung. Terang harus eta sesuatu yang impossible atau punggung perindukan bulan. Artinya begini, ketika kita menentukan sebuah tujuan, lihat dulu potensi anak yang ada. Lain sakahayang urang kenal ribu hese potensi anak, ya. Kemudian ditunjang bagaimana lingkungan yang ada, sebab pendidikan harus relevan dengan lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, itu pentingnya perlu diwujudkan mangga urang sesengan untuk memajukan Cianjur 2 ini. Kita jadikan sumber anak. Kemudian kita kaji lingkungan kita, wujudkan
bahwa benar-benar pembelajaran itu adalah mencukupi, bisa menjawab kebutuhan anak-anak didik kita. Insya Allah, mau surah kuit, mau surah guru apa guru. Jadi hadirnya seorang guru harus didambakan, harus diharapkan. Itu saja barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala atas sambutan dan arahannya. Yang kedua adalah sambutan sekaligus pemaparan pengantar diskusi oleh guru pembina pendamping calon guru penggerak. Para ibu mempersilakan. Mari kita asal Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya pembukaan pembahasan secepatnya dengan pada acara. Yang pertama, terima kasih mohon izin Bapak Kepala kami luar biasa tadi. Hatur nuhun pisan sambutan sareng panampiana di pihak SDM Cihanyu 2 KAPI nepangkeun abdi Ella Rahman kami ngawulang sakinten di SMP Negeri 3 Cikancung di pemilih di Warung Bahar Cicalengka Ibu Cicalengka kalarsan kangge PDP angkatan 7 14 dan bukan pada di teman lama kurang lebih depan nanti. Nah, salah satu tugas itu melakukan pendampingan individu ke sekolah setiap CGP. Pendampingan individu ini dilakukan kalau normal jadwalnya itu sebulan sekali. Dan kamari pendampingan individu 1 parantos anu ayeuna nu kadua mungkin katilu insyaallah kasih payung sampai pendampingan 6 kami harus datang berkunjung ke sekolah tentang pemeriksaan kami tadi Bapak. Ya. Nah, untuk agenda tiap pendampingan itu berbeda-beda, jadi tidak terus-terusan seperti ini dan ada agenda-agenda yang berbeda. Untuk pendampingan individu kedua agendanya yaitu mengenai visi guru penggerak dan visi sekolah. Tadi sudah dipaparkan mengenai visi oleh Bapak Kepala, ya luar biasa pemahaman beliau mengenai visi sekolah, ya seperti itu. Nah, salah satu yang dipelajari oleh CGP adalah ini, jadi tentang visi guru penggerak. Jadi mempelajari bagaimana harus merumuskan sebuah visi dengan betul, kemudian merumuskan prakarsa perubahannya seperti apa, dan implementasinya di lapangan seperti apa. Jadi tidak hanya membuat visi, visi unggul, tapi tidak dicoba diimplementasikan di sekolah. Jadi salah satu agenda hari ini adalah untuk salah satunya itu mengawal CGP, memfasilitasi CGP agar bisa mengimplementasikan apa yang dipelajari, khususnya mengenai visi guru penggerak. Itu mungkin pengantarnya. Tapi pada tergantung itu intinya biasa aja. Jadi nanti ketika pada memaparkan materi, misalnya ada yang mau bertanya atau misalnya Bapak mau menambahkan apa, maka bebas. Jadi ya jangan terlalu tegang, biasa aja Pak Dio gitu. Tegang biasa aja gitu ya. Ini kita sharing aja. Nanti diskusi saya yang membantu kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya atau apa, nanti yang akan memaparkan materinya Pak Dedi. Dan gaduh hajatnya Pak Dedi, Abi hanya memahami saja. Ya, jadi dengan ini Bismillah kita mulai diskusi hari ini. Ya, mangga ayeuna Abdi berperan sebagai
moderator, Pak Dery sebagai pemateri, Bapak nanti bisa menambahkan dan mengarahkan, Bapak Ibu semua nanti sebagai yang menanggapi, ya, menambahkan peserta diskusi. Mudah-mudahan bisa terjadi diskusi yang Alot. Mangga Pak Dery cecar Pak Dery sok, ya, puas. Broming. Iya. Ya mangga Pak Dery nyanggakeun, sekarang waktunya untuk diskusi. Saya persilakan kepada Pak Dery untuk memaparkan materinya dulu. Enggak, mohon tenang. Bismillah lah. Jadi untuk diskusi kali ini saya sampaikan kembali judul diskusinya adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah dengan menggunakan kanvas bagja. Kita akan mulai ya Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu telah ketahui tentang pengertian visi dan misi. Nah, dapat dilihat bahwa visi adalah suatu pandangan atau wawasan ke depan, sedangkan misi adalah suatu tugas yang dibuat dan dirasakan oleh orang sebagai hal yang wajib untuk dikerjakan, bisa demi agama, ideologi, patriotisme, dan lain-lain. Jadi ini pengertian visi dan misi yang mungkin telah Bapak Ibu ketahui ya. Jadi sekali lagi, visi adalah suatu pandangan atau wawasan ke depan. Nah, dalam kesempatan diskusi ini nanti kita akan memperbanyak menggali tentang visi ibu-ibu. Nah, apa yang diharapkan ibu-ibu terhadap minimal yang pertama itu murid kita. Nah, visi apa atau harapan apa yang ibu harapkan untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Nah, ini disebut visi. Nah, untuk misi adalah seperti tadi adalah suatu tugas yang dibuat dan dirasakan oleh orang untuk dikerjakan demi agama, ideologi, patriotisme, dan lain-lain. Selanjutnya, nah dalam hal ini kita akan bahas yang pertama adalah pokok pikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin sewaktu sekolah, ya, mungkin Bu Heni juga pernah belajar tentang teori-teori tentang pembelajaran. Salah satunya yang mungkin paling diingat adalah teori bahwa anak itu seperti kertas kosong. Ada yang pernah dengar nggak? Nah, tabula rasa. Jadi kita ibaratkan dalam teori ini bahwa anak itu sebagai kertas kosong dan guru tugasnya untuk mengisi, mencoret-coret kertas kosong tersebut. Itu menurut teori tabula rasa. Yang kedua, ada teori negatif. Ini kebalikan dari teori tabula rasa. Menurut teori ini, bahwa anak datang ke sekolah sudah memiliki pengetahuan, jadi kertasnya tidak kosong lagi, tetapi sudah terisi dengan jelas. Nah, ini ada dua teori yang bertolak belakang. Nah, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengambil garis tengahnya yang disebut dengan teori konvergensi. Jadi anak ke sekolah itu bukan seperti kertas kosong, atau juga bukan seperti kertas yang sudah tulisannya tebal sekali, sudah terisi penuh. Nah, dalam teori Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa siswa datang ke sekolah itu sudah memiliki pengetahuan awal, hanya belum jelas, masih terlihat samar. Nah, tugas kita sebagai guru menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menebalkan. Dalam istilah ini menuntun. Kalau dalam istilah Ki Hajar Dewantara itu guru itu sebagai penuntun. Yang gunanya tadi, yang pengetahuan atau bakat, minat, pengetahuan dasar yang telah dibawa dari sekolah, kita membimbingnya ke arah yang lebih baik. Jadi jangan sampai keluar jalur istilahnya. Jadi kita hanya berproses sebagai penuntun. Nah, ini pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik. Nah, yang kemarin Bu Heni, kita Bu Heni, yang kemarin sudah dibaca dalam PFM kodrat. Anak ada apa aja? Nah, Bu Heni? Kemarin, kodrat apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ya, kodrat mungkin kan sudah dibaca ya kemarin tentang adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah selesai mungkin kemarin bahasa kata atau
ada istilahnya kodrat alam dan kodrat Zaman. zaman. Jadi kita tidak memungkiri perubahan alam, perubahan zaman mempengaruhi pola pendidikan di kita. Nah, kodrat alam bagaimana kondisi pembelajaran. Misalkan contoh kalau dalam pembelajaran kemarin di PNM, bagaimana anak kita misalkan di pegunungan diajarkan teori-teori tentang misalkan pelestarian hutan mangrove. Boleh sih itu diajarkan, tetapi hal tersebut kurang sesuai dengan kodrat alamnya, di mana daerah kita itu daerah pegunungan. Ya, meskipun boleh diajarkan, tetapi itu istilahnya kalau ini terlalu jauh gitu, kurang dekat dengan keadaan siswa. Itu disebut kodrat alam. Kalau kodrat zaman sekarang yang kedua, singkatnya kodrat zaman itu kalau kita di era dahulu, era kolonial, pendidikan itu hanya ditujukan kepada anak-anak golongan tertentu. Mungkin ada istilah dalam sejarah apa? Ketika dijajah, bangsa teh sengsara, tapi pada kenyataannya ada sebagian orang dari sebagian bangsa ini yang tidak merasakannya. Ya, nah termasuk pendidikan. Kalau guru bapak wanya paling ke sekolah SR gitu ya, sekolah ya kelas 3 baru tamat SD atau untuk darah biru. Tapi kalau untuk darah biru bisa sampai ke Belanda di sekolah. Karena salah satu pendidikan di zaman kolonial ditujukan hanya untuk membantu pihak Belanda untuk proses perdagangan. Jadi mau diajarkan supaya bisa ngitung, bisa nulis yang berhubungan dengan aspek perdagangan mereka, kepentingan untuk menjajah. Nah, Ki Hajar Dewantara melalui taman siswanya ingin merubah konsep tersebut. Jadi anak diberi kesempatan untuk belajar yang seluas-luasnya. Kita sekarang dengan istilah merdeka mengajar. Ya, merdeka mengajar. Tadi merdeka mengajar, baik, jangan ngajar saya ingat. Tapi merdeka mengajar di sini kalau istilahnya kita memberikan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan bakat sesuai potensinya. Dari kodrat alamnya. Ya. Nah yang kedua, kita lanjutkan. Ini pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah bermain. Bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Nah, jadi karena kita di SD, misalkan atau SMP atau SMA, ini kita istilahnya pembelajaran itu jangan terlalu menakutkan. Pasal bapak tadi, ketika kelas dibubarkan, hore gitu. Kalau ditanya gini, pelajaran yang paling disukai jam kos, kenapa? Kalau kami di SMP gitu, jam kosong gitu, ketika tidak ada pembelajaran ya. Nah, tetapi hal ini ketika dalam pembelajaran tadi bisa diselingi dengan kegiatan-kegiatan bermain, karena kodrat daripada anak adalah bermain. Jadi diusahakan diciptakan pembelajaran yang sangat membahagiakan. Tapi biasa tidak aja. Tapi gitu ya. Cuma masih guru kolonial. Guru kolonial. Istilahnya kalau guru milenial dan guru kolonial berbeda ya. Kalau guru kolonial seperti saya, kalau budak kesalahannya di TK di situ, itu kan tidak boleh seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi karena kodrat anak pada masa sekarang adalah masanya untuk mencari kebahagiaan. Bermain salah satu kodrat daripada anak. Nah, hal ini harus dikembangkan dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, jangan menyeragamkan perbedaan bakat dan keadaan hidup anak. Anak ketika datang ke sekolah, kodrat alamnya berbeda. Ayah mau pintar, kurang pintar. Nah, ayah dari bodoh atau ayahnya. Nah, mungkin kalau lihatnya di kelas saya di kelas 6 ketika datang mengajar, ada kondisi anak yang memang bisa menerima dengan baik pembelajaran, ada yang kurang paham, kalau tersinggung bisa marah itu adik anak berkebutuhan. Nah, kita tidak bisa menyeragamkan kondisi anak. Jadi apa yang kita ajarkan harus disesuaikan dengan kondisi anak. Jadi mengenai anak kan biasanya ketika kita melihat anak itu lamun pintar nilainya 100, lamun kurang pintar nilainya kita sering terjebak antara memberi nilai dan memberikan sanksi dari sini. Kadang-kadang kita menganggap lamun budak teh lamun pintar teh lamun ulangan anak betul 40 gitu sebetulnya. Nah, padahal anak kondisi anak berbeda-beda, ada yang pintar matematik,
Menurut opat. Nuhun batata kan. Sering rasanya. Lanjut deh. Istirahat lah. Kayak batata kita alhamdulillah. Karena kan makin internet karena Ya. Nah, Jadi aspek pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah jangan menyeragamkan bakat anak. Anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang pintar matematik, pintar seni budaya. Nah, di situ. Tapi kita sebagai seorang guru biasanya resepnya halaman bulan betul 10 gitu. Kadang-kadang aku ada yang sok poho, kadang-kadang kita ada pintar jangan bangor gitu. Anu menengah kadang-kadang kita tidak. Padahal potensi anak mungkin saja ketika tidak belajar baik di sekolah mungkin ada yang salah pada diri kita. Jadi untuk yang pertama yang harus kita lihat jangan lihat kekurangan anak, tapi lihat kekurangan kita sendiri. Mungkin saja kita tidak mengetahui bakat atau karakter anak yang kita didik. Ini salah satu kendala. Nah, yang keempat, rakyat harus diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Jadi semua anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Beda dengan tadi di zaman kolonial yang berhak mendapatkan pendidikan hanya golongan priayi saja, hanya yang dekat dengan Belanda saja, yang itu pun dididik hanya untuk membantu mereka untuk memperlancar kegiatan perdagangan usaha mereka, usaha untuk menjajah di Indonesia. Nah yang kelima, ini yang mungkin yang sering kita dengar, falsafah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ingar sok sulodo, di depan memberi badan, ing madia mangun karso, di tengah memberi semangat, dan tupuri handa, di belakang memberi dorongan. Tadi seperti yang telah kita bahas di awal bahwa kedudukan seorang guru diibaratkan sebagai petani. Ini yang sudah dibaca ya. Jadi guru itu diibaratkan sebagai petani dan anak diibaratkan sebagai apa Pak ini? Gitu. Guru petani namun hanya jawab padi. Jawab padi ya. Guru sebagai petani, kalau murid ujian, ya, terus buka modal sama Guru petani, kalau murid itu bibit. Ya, di bibit. Nah, kalau sekolah diibaratkan lahan bercocok tanam. Ya, bibit itu ketika mungkin Pak Asep jago pertanian ya. Bibit kan kadang-kadang kayak unggulnya, kadang-kadang kayak hapa. Ketika ditanam, kedua-duanya mungkin saja akan tumbuh pasti tumbuh. Nah, ketika bibitnya bagus, terus kita tanahnya juga bagus, kita rawat dengan bagus, maka hasilnya padinya tumbuh bagus. Tapi bibitnya bagus ketika ditanam tanah yang bagus, tetapi petani ngantep, jadi ramet, jadi gasrok, misalnya jadi pupuk, hasilnya akan kurang. Mungkin saja yang tumbuh yang banyak kata belum mana namanya sanes paren dan kasepnya. Ya, tapi rumputnya belum mana gagajahan itu kita terang kasep dan terangnya. Jadi yang jelas walaupun itu bisa tumbuh tetapi dengan kondisi yang kurang baik. Tapi walaupun bibitnya bagus, tanamnya bagus, tapi kalau petani tidak merawat dengan baik, maka padi tidak akan tumbuh dengan baik. Begitupun bibitnya bagus, gurunya bagus, lahannya gersang misalkan, nah itu juga tidak akan baik untuk perkembangannya padinya. Di sini jadi baik itu bibit, petani maupun lahan, tentu saja akan mendapatkan panen yang baik harus digarap dengan baik. Ya. Itu jadi diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu, seorang guru itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Ya. Nah, tetapi walaupun kita petaninya baik, bibitnya baik, sekolahnya baik, padi tidak akan tumbuh menjadi jagung. Dia namun ditanam pare, ya Pak, pare mau tumbuh jadi jagung. Jadi artinya kalau guys berusaha semaksimal mungkin mendidik
tapi kok anak memiliki kondisi-kondisi kan tidak mungkin anak misalkan bakatnya nyanyi dipaksakan jadi bakat matematika atau matematika sok ya muat ulangan matematika padahal resepnya dia matematika ya akhirnya tidak akan tumbuh secara maksimal. Ini konsep-konsep yang diterapkan atau 5 pemikiran Ki Dewantara. Kita lanjut ya konsepnya. Salah satu ini ada mungkin kalian Bapak Ibu telah baca ini ada yang disebut inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA. Nah, inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ia menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Ibaratkan dia orang mengisi harga uang. Dan pasti kalau lihat kekurangan, pasti banyak kekurangan. Pada lima itu, sepasek mah itu, boleh lima itu. Pasti kalau dilihat kekurangan pasti akan banyak. Tapi jangan lihat kekurangannya, lihat kelebihannya. Ya, misalkan saya misalkan cara ngobrol, jempek, misalkannya kadang-kadang susah berkomunikasi, itu kekurangan, pasti mungkin ada positifnya. Pasek kayak gitu. Pasek aktif di lingkungan, misalkan pasek umpamanya di piwara bersih, lingkungan pembitaros kalau siap beda dengan abdi di kamar yang nyamuk kalau kabeh nya bener kan beda. Hujan misalkan masih muda ya, walaupun mungkin secara pedagogik ilmu pengajaran mungkin belum ya karena mungkin belum misalnya pendekatan tapi ada kelebihannya misalkan aspek IT-nya, aspek kedekatan dengan anaknya misalkan itu harus dimanfaatkan. Iya. Bu Popon misalkan, Bu Popon mah pinter nyanyi osna, nyanyi ilmunya banyak. Nah, itu yang harus dimanfaatkan untuk memajukan sekolah. Dunia misalnya, dunia disiplin. Dunia mah bikin tabel can akhir jadwal mah can keluar dunia. Beda kita Dedi, abis tak mantan. Itu kan suatu potensi. Jadi dalam IA ini atau inquiry apresiatif untuk menuju perubahan, jangan melihat kondisi negatifnya, lihat potensi yang ada pada diri guru. Sejelek-jeleknya Namina Dede Rusmayadi, pasti ayah kelebihan seperti itu. Ya. Ada plus minus. Jadi tapi dalam untuk kunci daripada tadi perubahan di sekolah, jangan lihat negatifnya, lihat positif. Itu inquiry apresiatif ya. Jadi melihat kondisi itu jangan yang negatifnya, coba cari positif. Nah sekarang yang selanjutnya paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif merupakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif, yang mana seorang pendidik mampu mengambil dan mengembangkan hal-hal positif pada diri siswa. Ya tadi yang pertama seperti bahas, gurunya pasti selain ada kelebihan pasti ada kekurangan. Baik itu di siswa juga sama. Jadi kita jangan melihat kekurangan anak. Misalkan si Rapi, misalnya kelas 1, kekurangannya seperti itu, tapi sekolahnya rajin. Yang hari ke sekolah, walaupun diajar maca, akhirnya ingat isu poho, gitu. Nah, tapi kan dia rajin, kecuali lalu dihentikan, nggak karena ngamuk gitu. Tapi kalau sepanjangnya tidak ada yang ini, ya kalau kekurangan yang seperti itu, tapi ketika belajar dia mau, ketika belajar olahraga yang pokoknya, kalau olahraga, naik ke kesep, pengkayunya siapa mah. Tapi kalau kita baca ya gitu lah, kan ketika dia bermain, ketika dia olahraga dia suka. Inklusif. Jadi ketika dia siswa pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Kita selama ini itu ya sok ngalih kekurangannya biasanya karena itu sampai kami pintar gitu abdi nah itu jadi paradigma inquiry apresiatif memandang anak pada segi kelebihan, jangan selalu melihat ya kekurangan. Nah ini paradigma atau perubahan. Nah tadi kita masuk kepada inquiry apresiatif dan ini
dan kegiatannya adalah bagja. Nah, bagja kalau istilah Sunda nama, kalau bahasa di Sunda mah bahagia ya. Untuk mencapai siswa yang bahagia, sekolah yang bahagia, nah kita akan menerapkan konsep bagja. Yang pertama dari bagja ini B. B itu buat pertanyaan utama. Muka 2 ambil pelajaran, yang G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, H-nya atur eksekusi. Ya, itu bagja. Setelah nah, ini Bu contoh visi guru penggerak ya, visi guru penggerak yang kami kerjakan yang 5 orang. Nah, salah satunya ini kita ambil satu visi contoh kami ketika dalam pembelajaran CGP, visi daripada guru penggerak saya, Pak Ima, Bu Teja, Pak Firdaus, contoh saja ya, membuat sebuah visi terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya lingkungan, sehingga terciptanya profil pelajar Pancasila. Ini contoh visi yang dibuat. Nah, kita lihat konsep bagjanya. Kan dari visi tadi ada beberapa aspek. Yang pertama menciptakan siswa yang beriman ya, beriman dan bertakwa. Kalasan eta mah sudah dibahas kelompok lain sebenarnya pun mereka. Nah, kelompok abdi mah kalasan ngabahas tentang terwujudnya murid yang berbudaya lingkungan. Kami sareng bisi sama urang jadi berbudaya lingkungan dan mungkin irot tidak berbudaya lingkungan. Nah, kita masuk pada konsep bagja. Yang B, yang pertama B, buat pertanyaan utama. Ini berkaitan dengan lingkungan ya, Bu ya. Ini bisa dibahas ini untuk pertanyaannya. Bagaimana cara mewujudkan murid yang berbudaya lingkungan? Ini pertanyaan pokoknya. Ya, pertanyaan utamanya. Bagaimana cara mewujudkan murid yang berbudaya lingkungan? Sekarang tindakannya, ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama melakukan diskusi bersama kepala sekolah tentang manfaat berbudaya lingkungan. Jadi yang pertama yang harus kita bahas adalah berkomunikasi dengan Bapak kepala sekolah pimpinan kita. Yang pertama itu, ya, mendiskusikan dengan kepala sekolah. Apa sih manfaat berbudaya lingkungan? Alhamdulillah di sini Bapak kepala sangat concern sekali terhadap lingkungan ya. Tertata dengan baik. Jadi ini untuk ibu aja ini memberitahu bahwa kalau dalam komersial lah sampai membuat taman ya Pak ya, suka kebun hidup, pokoknya sangat semangat sekali konsep terhadap lingkungan. Ini yang pertama itu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, melakukan diskusi bersama rekan guru yang memiliki pengalaman dalam berbudaya lingkungan. Jadi berdiskusi. Saya dia misalkan Pak Asep, baik, misalkan saya pribadi, misalkan berkaitan dengan bank sampah, atau misalkan Bu Tati, apa gitu ya. Jadi yang mengetahui seluk-beluk tentang pengalaman berbudaya lingkungan. Jadi setelah diskusi, ibu pendamping, ada di sini sok ngobrol, tara, Bu. Nah, itu kekurangan saya ya punya, saya ngobrol, asiknya. Jadi harus berdiskusi bagaimana kita antara guru. Yang pertama itu guru harus memiliki kesadaran tentang tentang kebersihan. Kemudian ayat penjaga, karena baru saya sambung, kemudian orang muda nih, kan ngumpul. Ya walaupun ninggalin tapi pertama ketika ya justru yang pertama itu melihat ya, ketika anak-anak bersih ditinggal kurang gitu. Nah orang ulah bosan-bosan disebut cerewet dia bios sebenarnya tentang kebersihan. Jadi ketika anak minimal membuang sampah saja. Ya, kondisi kita di mana-mana aja. Kalau lihat di kelas, ketika lihat meja, kolong mejanya pasti kotor. Ini harus concern nih guru. Kepala sekolah sudah aktif, ayo sekolah bersih, tapi guru-gurunya melenoi gitu ya. Nah ini harus bisa melakukan persepsinya, berdiskusi dengan semua guru untuk kata ya minimal sharing pengalaman tentang budaya lingkungan. Yang ketiga,
melakukan survei kepada murid dan orang tua murid tentang budaya lingkungan. Nah, mungkin saja anak kita ketika ini, kita kan ada kalau di biara itu ada kader lingkungan. Nah, baru mah rumah gurunya, udah kita beres pasti beres. Tidak sampai tinggalkan, udah kepel. Wah, lalu ditinggalkan seserodotan teh ama kumaha. Jadi, tapi ketika itu harus ada potensi anak. Biasanya anak kalau suruh bersih, biasanya harus resepin. Terus juga orang tua, mungkin saja di lingkungan orang tua anak ada yang bergerak dalam lingkungan, misalkan aktivis bank sampah, misalkan, terus misalkan pengelola naon, gitu ya, itu bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk menjadi misalnya menyumbang saran atau materi terhadap budaya lingkungan. Yang keempat, mengadakan sosialisasi menerapkan sikap budaya lingkungan. Mengadakan sosialisasi, biasanya ini tugasnya tarik, itu sosialisasinya bisa ke medsos sebetulnya tariknya. Biasanya bukan ada mas, ada siapa harus dijepret, difoto, gitu ya. Karena apa? Saya siap pamer, ya. Tapi yang pertama itu kita memiliki dokumentasi ketika akan ada pemeriksaan. Jadi protes saya siap pamer, guru akhirnya harus selfie. Kemudian itu ketika ada kegiatan seperti ini, ada penilaian, kadang-kadang apa ada penilaian kegiatan. Foto di mana ada HP? Bukan HP semua ayah, HP semua comotan, HP semua foto-foto. Ini pentingnya istilahnya mengadakan sosialisasi ya. Jadi itu bisa orang ke orang, bisa melalui media sosial. Ini tentang B. Buat pertanyaan rinciannya. Yang selanjutnya A. Ini A. Ambil pelajaran. Muncul pertanyaan. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman dalam menjalankan program berbudaya lingkungan? Tentu saja ketika ada budaya keuangan banyak. Budaya pemimpinan daerah mau dikencarkan lah. Budaya pemimpinan susah. Jadi ketika di sekolah harus ada misalnya siapa yang dituakan atau siapa yang paling menguasai tentang program lingkungan. Yang kedua, aktivitas. Apa saja yang dapat menumbuhkan sikap berbudaya lingkungan? Kira-kira apa saja aktivitasnya? Nah, kegiatan bersihat, kegiatan menabung sampah, ya. Ada mungkin beberapa tahun ke belakang rajin. Tapi ketika bapak jadi kepala sekolah, ambil tangan karena bang sampah ada yang mana? Itu ketika rutin seminggu sekali kita guru-guru biasanya patungan gitu ya, pokoknya minggu popon berangkat bang sampah menabung. Bang sampahnya mulai dari dulu bekas KPT yang itu sampai sekarang gedungnya bagus, itu salah satu perintisnya, salah satu istilahnya penyumbang kegiatannya adalah SDC Hajar 2 rutin sampai ya dari DLH terus juga apa kalau itu rutin, tapi sering ke Facebook atau ke WA-nya dunia kalau dulu ya kalau masih itu zaman itu dia masuk nanti di channel gua ya itu dia maunya saya pak kadang itu sampai semua tapi kadernya yang itu jadi aktivitas apa sih yang bisa menarik anak? Ternyata ketika anak menabung sampah semangat bu, sambil musakanya rambutnya apa tenabung kan macam bukan ribu. Kadang-kadang ya untuk hasilnya walaupun tidak banyak, tapi untuk misalkan untuk sapu, untuk apa ya, itu bermanfaat. Yang ketiga situasi apa yang dapat kita lihat bahwa murid sudah berbudaya lingkungan. Nah, apa sih situasinya? Kalau anak berbudaya lingkungan yang pertama itu tumbuh kesadaran, ya minimal dari anak ya, anak dan guru saja. Yang keempat keterampilan apa yang sudah dimiliki dan membantu saya dalam memberikan sikap berbudaya. Ini pertanyaan-pertanyaan ambil pelajaran. Nanti tindakannya mencari contoh nyata bagaimana sikap berbudaya lingkungan yang baik dan benar, mengajak keluarga sekolah untuk menggunakan sikap berbudaya lingkungan, memberikan kebebasan pada murid untuk beraktivitas dalam menerapkan sikap berbudaya lingkungan. Itu daftar tindakannya ya. Kita lanjutkan yang G-nya gali mimpi. Pertanyaan pokoknya, dampak apa yang terjadi jika terwujud murid yang berbudaya lingkungan? Yang kedua, dampak apa yang terjadi jika sekolah memiliki murid yang berbudaya lingkungan?
Jadi gali mimpi, bermimpilah sama Bapak. Awal itu mimpi lah. Tapi ulah tarik mimpi kan bisa gelendung. Ya kita gali mimpi, ya kita bermimpi. Kalau anak berbudaya lingkungan, sekolah anaknya misalkan sehat, pertama dari lingkungan yang bersih, ya insya Allah kesehatan lingkungan akan terjaga. Lingkungan yang bersih, misalkan ketika kita bersih tinggal kayak sampah, asalnya jadi maksudnya tinggal pasir di jalan. Aku meninggalnya karena motor, gitu jalan ke ribuan ya, tiis sama bersih. Jadi tinggal bahasa pada itu pasir terasa satu ya. Pasir ngomong ya di jalan sepanjang jalan pun nyapuan nyari lah ya, kayak ngajak batur, ya sudah diajak mahal ese, jadi pasir kuatir. Kita kalau tentang lingkungan pasir tuh. Kalau siap pasir. Pasir itu sampai dari depan rumah lah sampai mungkin 200 meter, 500 meter tuh bersih aliran. Alhamdulillah ketika itu kalau ada kunjungan tentang kampung bersih pasti kampung ini pasir. Ditambah itu ya. Jadi dampak apa yang terjadi jika sekolah berbudaya menerapkan budaya kita menciptakan sekolah yang bersih, nyaman. Kita lanjutkan. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam penerapan sikap berbudaya lingkungan dan bagaimana cara penerapan sikap berbudaya lingkungan, hal positif apa yang bisa diambil dari penerapan sikap berbudaya lingkungan, apa reward yang diberikan kepada murid yang bisa menerapkan sikap berbudaya lingkungan. Dijabarkan rencana. Tentu saja sesuatu yang baik direncanakan dengan baik. Cara yang terlibat kira-kira komunitas tercipta lingkungan berbudaya, murid yang berbudaya lingkungan kayak di Bete atau di kelasnya. Wah, dulu Bapak pernah ini benar, kemudian upacara akan menilai kelas bersih. Marah-marah. Tapi dalamnya ditinggal. Tinggal bersih guru-guru. Bapak terus memberikan pemikiran, konsep, terus perencanaan ketika di lapangan guru-guru akhirnya melenoi. Ya, kemarin ya kalau torma gitu kan ya, mungkin ini sebagai pemikiran bagi kita ada tawaran dari Bapak ketika ada kelas yang bersih, kita sebut 2 minggu sekali ketika upacara diundang, diberi jaga bahwa kelas ini kelas bersih. Mungkin tadi Bapak mah sudah berencana, tapi tadi ketika Bapak sudah berencana, kurang geser dalam kenanya bisa kekurangan kita ya, mudah-mudahan kita bisa mendorong semangat Bapak. Ini berupa ribuan dan tidak ada kuning kita di mulutnya bergabung dari piagam paling ke kertas bersih. Misalkan kelas 5 diundang ketika upacara itu kan suatu proses penghargaan untuk anak. Nanti bareng ya, bareng. Selanjutnya kedua yaitu atur eksekusi. Tidak hanya rencana yang baik, tadi Bapak sudah merencanakan, tapi kalau eksekusinya kurang, tidak akan terlaksana. Yang pertama, siapa yang akan mengawasi, monitoring dan mengevaluasi penerapan sikap berbudaya lingkungan? Harus ada kontrol tadi ya. Siapa sih yang mengontrolnya? Siapa yang mengevaluasi? Yang kedua, apa indikator keberhasilan dalam penerapan sikap berbudaya lingkungan? Nah, berbudaya lingkungan itu akan berhasil juga ini indikatornya. Kita lanjut saja, percepat. Merancang satu rencana perubahan sungai Berantas. Ini tadi tentang kanvas baja, ya. Jadi ini contoh saja, contoh visi guru penggerak kemarin yang telah dibuat oleh kelompok abdinya. Ini tentang kanvas baja. Nah, kita selanjutnya tadi ini Parit punten dibagikan undang gizi Parit. Karena ketuduh maksudnya bisa soal kan. Nah, tentu setiap orang memiliki visi, tadinya memiliki visi. Visi itu apa sih yang ingin? Ya nanti apa sih yang ingin kita peroleh dari murid kita? Apa yang sih kita kan ya? Visi itu berdasarkan mimpi. Kata Bapak, mimpi adalah kumahan murid yang dicita-citakannya.
Nah, yang pertama kita kalimat tumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, ujian. Ujian misalkan murid-murid seperti apa ya, bisa ditulis ya Bu. Terus yang kedua kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Nah, maksudnya adalah bahwa murid adalah Bu, contohnya kita Apa ya? amanah, kita percaya bahwa murid kita adalah amanah, jujur gitu ya. Nah, seperti itu. Iya, ini sini. Mohon jadinya Iya, udah. itu mimpi ibu-ibu. Tengah-tengah. Tengah tiga apa? Menurut pendapat sendiri. Ini pendapat sendiri. Terus yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa di sekolah? Ya, itu kalau di sekolah apakah nilai berimannya, bertakwanya, ini akhlaknya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, silakan Bapak Ibu cari sendiri ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk keyakinan Bapak Ibu. Nanti yang terakhir kita dari warga di sekolah ini paham bahwa murid kita adalah potensi misalkan ya potensi masa yang akan datang. Maka Ibu ini kita mikir tentang perumpamaan ini Bu. Sambil yang lain puisi, nanti itu beberapa orang ke depan untuk membacakan ya. Izin menambahkan sedikit. Jadi tadi yang pada dijabarkan itu, yang bagja itu mungkin nanti biar apa garis merahnya apa dari bagja tiba-tiba ke sini gitu ya. Jadi bagja itu proses atau langkah proses berpikir ketika mau mengerjakan atau membuat prakarsa perubahan dari visi yang dibuat. Kan visi itu panjangnya kalimatnya, misalnya terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa dan seterusnya. Nah, kita ambil satu poin dulu, misalnya tadi yang diambil berbudaya lingkungan. Nah, cara mewujudkan prakarsa perubahan berbudaya lingkungan itu seperti apa? Nah, itu langkah-langkahnya seperti itu gitu. Dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi atau eksekusi dan seterusnya. Itu proses berpikirnya yang betul itu seperti itu gitu seharusnya. Nah, sekarang sebetulnya Bapak Kepala, arahan dari kementerian untuk PI yang kedua ini kita itu pertama memang mendiskusikan ini. Nah, yang kedua harapannya, jadi dari pertemuan ini Bapak kalau misalnya memungkinkan kita misalnya bandingkan atau membahas visi sekolah yang ada di sini, kemudian ya sama-sama disepakati atau dirumuskan kembali gitu. Apakah misalnya perlu ada yang mau ditambahkan atau dikurangi atau apa? Jadi sama-sama dibahas kembali visi sekolah, ya, misinya seperti apa, dan kalau bisa ada satu langkah-langkah yang bisa dilaksanakan untuk mencapai satu misi di sekolah itu. Jadi Pak Dedi kalau bisa nanti dari diskusi ini digali gitu ya bersama-sama dengan kepala sekolah dan rekan guru. Jadi dari visi sekolah misinya, nah itu langkah-langkah untuk mencapainya itu apa gitu, indikatornya. Misalnya misi sekolahnya yang pertama apa, nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai misi sekolah tersebut. Jadi mudah-mudahan tidak sekedar menggugurkan tugas saja gitu Pak ya, PI-nya. Iya begitu Ibu. Jadi sama-sama disepakati lagi visi misi sekolah itu apakah mau ditambahkan atau dikurangi mangga. Nah nanti langkah-langkah untuk mencapainya juga seperti apa digali dari pertemuan ini. Begitu Bapak harapannya. Jadi nanti ada rekomendasi gitu untuk sekolah nanti untuk bergerak ke depan seperti itu. Ya Pak Dedi mau enggak? Kalau untuk mengisi ini masing-masing aja yang diimpikan tentang murid seperti apa. Sebenarnya ini isi sambil aja ya, sambil ini
Isi aja, apa ini isi aja dulu, nanti Parik sok diistilah dan kita Parik pimpinan terhadap murid kita seperti apa. Jadi nanti kita akan diskusikan isi sekolah. Jadi kita tadi dulu konsep atau mimpi kita sebagai guru, nah, apakah sudah sesuai dengan sekolah? Nah, ada yang mau ditambahkan atau kurang atau sesuai? Kita visi sekolah kita sudah sesuai dengan keinginan kita. Mari. Ini aja menganggap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sophia, guru kelas 5 EDSNI 2. Alhamdulillah pada kesempatan ini merasa bangga dan terharu di sekolah kami EDSNI 2 kebanggaan kami ada calon guru penggerak yaitu Bapak Dedi Wismayadi SPD yang masuk ke angkatan 7. Tadi menimbang memperhatikan paparannya, alhamdulillah beliau sangat luar biasa membawa misi kita, terutama misi sekolah diantaranya mirip-mirip, tapi di situ dicantumkan khusus untuk calon guru penggerak misinya. Alhamdulillah seperti yang kita ketahui bahwa misi adalah pandangan jangkauan ke depan, ya apa yang kita mesti tuju dan dipersiapkan planningnya, perencanaannya dan dijabarkan melalui visi, gitu kan? Ya, visi seperti misalkan visi Kabupaten Bandung sekaranglah bangkit, edukatif, ya, dinamis, agamis dan sejahtera. Misinya apa? Begitu juga dengan sekolah. Seperti tadi guru penggerak, beliau menjelaskan mengenai visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak, ya, dimanfaatkan melalui penjabaran sekolah budaya lingkungan. Mungkin penjabarannya tadi misinya yaitu dengan teknik bagja tadi, ya, itu melalui bagaimana caranya. Mungkin beliau barusan di sini juga sebelum berdiskusi ingat bahwa kita juga tahu bahwa tadi juga menggambarkan sistem tabula rasa bahwa anak itu sebagai meja putih atau kertas ini yang mau ditulis, tapi ada lagi melalui John Locke, ya. Oh itu kemudian ada juga teori negatif, kemudian ditengahi oleh Bapak Hayan Dewantara yaitu sebagai pembelajar dengan konvergensi. Insya Allah karena kami juga mempunyai Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa, kami juga mempunyai visi yaitu SMART, SDJ 2 SMART, yaitu santun, mandiri, aktif, religius dan tangguh. Mungkin selain itu berbudaya lingkungan, Pak Dedi juga menyelipkan kata-kata itu untuk kedepannya. Barusan juga alhamdulillah mudah-mudahan guru penggerak kami yang calon guru penggerak Pak Dedi mudah-mudahan cepat terrealisasi menjadi guru penggerak yang menjadi dambaan kami untuk menuju perubahan di era revolusi 4.0 sekarang tuh menuju 5.0 revolusi industri. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah memotivasi beliau. Kebetulan ada dua yaitu Bujian dengan Pak Dedi, walaupun Bujian maaf, mudah-mudahan cepat tujuan. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah merespon dan mendukungnya, bahwa bahkan Pak Dedi juga bilang hari Senin ada pendampingan, siap, semuanya akan mendukung tentang pelaksananya. Mudah-mudahan menjadikan nilai Pak Dedi lebih di antara yang lebih. Itu aja mungkin tanggapan dari kegiatan ini. Mudah-mudahan ibu pendamping, walaupun beliau juga tadi terbuka bahwa beliau belum melaksanakan apa yang diharapkan dengan guru penggerak, karena katanya kalau beliau itu kesel, beliau berani nekek aja ngagauk. Mudah-mudahan setelah beliau menjadi guru penggerak, mudah-mudahan bahwa anak itu unik. Ingat, teu aya budak anu kurang ajar, tapi aya oge guru anu teu tiasa ngajar. Itu saudara teh. Mumpun Ibu kapunten simkuring Kumawantur Cumarios menanggapi dari beberan yang dilaksanakan Pak Dedi untuk mendukung Pak Dedi menjadi guru penggerak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Bu Jihan, mana? Ini Bu Jihan nih numpang nih, hayang bawa, hayang macakan saya ya Bu Jihan. Oh iya. Ya, iya sih Bu Ma atas tadi yang Bu Jihan besok. Kita dibacakan. Nah, ini kan sebagai guru muda gitu, apa sih mimpinya guru muda kita? Mimpi guru muda naon? Terhadap muridnya gitu ya. Ya, kakak muda, kakak tua. Ya, sampai dari hiji dari dua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Widya Ristima Rizaldi. Di sekolah ini saya belajar bahasa Inggris. Jadi untuk nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Mungkin kalau jawaban saya itu ya, memimpikan murid-murid yang belajarnya itu riang gembira, kreatif, dan juga kritis. Kritis di sini, jadi si anak-anak itu bisa ke depan juga sudah sangat bagus gitu ya, karena untuk sekarang bahkan kalau kelas atas 4, 5, 6 kadang juga masih ada yang kalau ke depan alih buah izin seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah kalau pelajaran saya mungkin ya ada, kalau disuruh ke depan juga itu ada yang sudah mulai berani saya bu seperti itu. Jadi saya memimpikan murid-murid yang seperti itu, jadi belajarnya yang gembira, kreatif, dan juga kritis. Untuk poin nomor 1 itu. Yang kedua sekalian, yang kedua. Jangan sia. Satu lagi ya, mungkin kalau nomor 2 kita percaya bahwa murid adalah, atau murid itu merupakan jadi jawaban saya itu murid adalah anak yang merupakan aset, jadi yang memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi setiap murid itu merupakan aset ya, yang memiliki karakteristik yang berbeda gitu, yang pasti juga memiliki potensinya masing-masing. Sudah. Pas. Terima kasih Bu ya. Kasih tepuk tangan dulu Bu Widya, bagus ya. Jadi kata Bu Widya memimpikan murid yang kreatif. Nah, yang kedua, percaya bahwa murid adalah aset yang berharga bagi kita. Yang selanjutnya Bu Jihan, saya nama Bu Jihan, saya anak. Kayak Parit, kayak cawek. Ya kan kita ingin menggali gitu ya. Mimpi naon sih dari guru muda kita, dari guru seperti Pak Asep mah sudah pasti ya tua. Sudah pasti udah tua. Kalau jiwa muda, bertua bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu nepangkan panggilkan Nabi Jihan, kalau pesan Nabi dia guru PJOK. Atletis bu. Mungkin jawaban dari saya, kita memimpikan murid-murid yang mempunyai keinginan belajar yang besar dan semangat yang tinggi. Jadi lebih ke sportif ya, ya ke olahraga gitu. Kalau yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki bakat dan karakter yang unik dan istimewa. Dan alhamdulillah setelah saya di sini selama 2 tahun kurang lebih, banyak sekali karakter-karakter dan bakat-bakat anak di SDN hanya 2 yang memiliki bakat dari yang mungkin dari saya olahraga gitu. Kebanyakan yang poli yang kayak gitu banyak sekali di SD ini yang sudah kelihatan gitu. Ini udah mungkin. Mungkin segitu. Terima kasih Bu Heni. Nah, itu pandangan dan dari guru kita guru olahraga ya. Jadi yang sportif di cita-cita harus aktif, sportif ya. Nah, itu khas dari guru olahraga ya. Sportif misalnya. Dan tadi kita percaya bahwa murid adalah kita yang memiliki bakat, terutama dalam olahraga. Alhamdulillah ya untuk tahun-tahun sekarang itu banyak di kita itu yang selain bola voli itu banyak yang ikut di klub ya Bu ya. Teman banyak yang izin Pak cuma dari kirim pertandingan mangga. Ya, jadi asal untuk kebaikan kata tidak ya. Jadi itu seperti alhamdulillah dari itu yang ditemukan potensi bakat seperti bola voli. Nah ini dibimbing oleh ujian ya. Nah ini dari guru bahasa Inggris, dari guru olahraga, dari guru agama, guru ini. Ya, ada di nyawai mana Bu coba Yun. Dibayar namanya ya. Ini keadaan baik kita ya, ini kalau guru agama itu ya
cerca keilmuan teh ya. Disiplin waktu lah. Mana mana kelas jempling kuliah mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nia Hijriyah Fathia, kebetulan memegang guru agama di sekolah SD Cianjur. Mungkin dari berbagai pemaparan begitu berbeda-beda, ada yang menginginkan anak-anaknya menjadi pintar, ingin mandiri, dan kebetulan saya juga ingin berkeinginan bahwa murid-murid kita itu ingin menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Mungkin salah satunya dilihat dari prakarsa perubahan memudayakan lingkungan. Mungkin salah satunya dari berakhlak mulia, salah satunya menjaga kebersihan lingkungan. Karena dengan lingkungan yang bersih, belajar kita menjadi nyaman. Kemudian dilihat dari kita percaya bahwa murid itu mampu menjaga kebersihan kalau kita menggerakkannya, membiasakan diri untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian murid di sekolah juga sadar bahwa kebersihan itu memang penting bagi kita untuk tercapainya pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan. Dilihat dari lingkungan yang bersih, kita belajar akan merasa nyaman dan lebih semangat gitu, lebih betah di sekolah. Jadi belajarnya tidak yang melihat dari keadaan yang sekitar yang bersih, mungkin belajar akan menyenangkan. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bernuhun. Itulah ya, tetap semangat ya. Semangat menurut Bapak yang pada cuti mau awak apa cuma saya. Nah, mungkin dari Bapak ya, ini kita ini untuk yang terakhir mungkin ini ada ya Bapak lah. Jadi apa? Tentang video tadi. Oh, Video mah Di market kita oke enggak? Ini aku malam itu. Penyemangat kita. Alhamdulillah, terima kasih khususnya kepada Pak Dedi ya, CGP kita dan Ibu pendamping mungkin satu nomornya. Saya selaku Kepala Sekolah SD Cianjur 02 berterima kasih. Yang kedua, sangat mendukung kepada program yang dilakukan oleh salah satu guru kita yang masuk pada CGP, dan selalu berharap semoga kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Dedi selaku CGP lancarnya, sareng aya dukungan ti sadayana. Nah, kapunten Pak Dedi, iya daya. Pilih simkuring selaku kepala sekolah jika nanti lah ngantor bisa selanjutnya punten. Nah, ini sebagai bahan refleksi selalu selama kamu simkuring dengan materi yang disajikan oleh Pak Dedi selaku calon guru penggerak yang mengusung tentang visi, ya, visi perubahan sekolahnya intinya maetal. Ini sebagai bahan evaluasi untuk visi kita di sekolah. Berawal dari visi yang kita buat itu tidak lepas dari tiga ranah juga daripada pendidikan. Afektifnya ada, kognitifnya terakomodir, juga psikomotoriknya juga masuk di dalam sebuah visi. Sebab tujuan dari pendidikan tidak hanya untuk agar anak ini hanya muncul di ranah intelektual saja,
tetapi semua ranah bisa terakomodir, bisa terwujud oleh sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Atau nuhun pisan ya. Visi sekolah kita sadayana teh itu visi Cihanyir naon terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, itu kan yang berprestasi. Nah, kita ayah ujungnya. Nah ini seharusnya ini menjadi tujuan kita bersama, sehingga dalam program aksinya ini merujuk kadieu gitu. Kadieu sadayana. Apalagi kita punya brandingnya dengan sematnya, moto sematnya. Itu sebagai penjabaran dari sini untuk lebih mengkerucut. Ya. Ada santunnya, ada mandirinya, ada aktifnya, ada religius dan tangguh. Itu bukan hanya sekedar jargon, tapi harus terrealisasi dalam bentuk nyata untuk mewujudkan tujuan pendidikan kita, visi kita. Itu ya, sekali lagi, maka ini kesempatan untuk kita untuk memperbaiki langkah-langkah kita dalam mewujudkan impian. Nah tadi ini ada kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Memang saya berpikir bahwa ketika merumuskan visi itu sumbernya adalah dari murid, ya, dari murid kita. Yang pertama kita memimpikan dan impian simkuring semangat, gitu ya. Mata simkuring nyiptakeun eta oke dengan logo-logonya supaya siswa ada santun, mandiri, aktif, religius dan tangguh. Maksudnya eta teh moal bisa laksanakeun upami teu aya kerjasama dengan pihak warga sekolah, guru-guru minimal, kemudian lingkungan sekolah yang mendukung untuk agar siswa kita itu sesuai dengan yang kita impikan menjadi smart. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah cerdas, sebab ai cerdas teh sanes pinternya maksudnya. Cerdas lain kecerdasan depan aya dalapannya. Kecerdasan emosional, musikal, verbal, linguis gitu ya. Jadi cerdas. Kemudian sekolah kita mengutamakan, nah ini saya lebih menginginkan nilai budi pekerti, akhlak yang mulia yang harus kita kedepankan. Nah ini ada pergeseran nilai. Kalau dulu zaman saya, zaman abdinya menuju sekolah, orang tua abdi teh gitu ka budak teh, jung sekolah supaya anjeun teh benar, bagus, jujur, itu tujuan mereka. Jadi lebih cenderung karena naon? Karena hal-hal anu sifatnya afektif. Ari ayeuna supaya budak pintarnya, nah anu di ranking eta teh, ranking ka hiji, ranking kedua, ranking katilu. Jadi seolah-olah awas, hati-hati urang. Maka simkuring kalau engke ye dina samen pada di juara tehnya ulah juara nu pinter unggul secara intelektual, akademik wae. Afektifna misalnya siswa paling santun gitu, siswa paling rajin, siswa paling rapi gitu ya teh. Jadi semua siswa kudu jadi juara.
Kalau kali ini ada sama aritnya tidak sama jadi ulah hiji 2 kilo toh juara ka hiji sabab itu berarti tidak ranking nilai abdi mah hayang teh anu paling santun juara IPA misalnya juara IPS juara bahasa keterampilan anak paling pinter nyieun keterampilan misalnya gitu. Nah untuk ke depan itu mungkin tadi kasaman teh hoyong teh kitu abet teh. Jadi lain mengukur ngaranking sesuai dengan nilai. Kadang nilai ada 8 belum tentu sikapna punya nilai itu. Eta. Selanjutnya murid sekolah kita sadar betul bahwa ini masalah kebersihan. Kebersihan teh ini kalau masalah lingkungan yang diangkat oleh Pak Dedi tadi, bentar. Lingkungan di awal, simkuring ngarobah ieu Cianjur. Nepikeun ka bentar Ibu abdi mah sareng DLH begitu. Lamun saukur Cianjur ukur jadi menang piagam wios teu dibawaan gitu. Sebab Cianjur mah hayang kebersihan itu adalah menjadi budaya sekolah, menjadi tanggung jawab 10 warga sekolah. Lain ukur hayang jadi juara eta kahoyong abdi. Maka jika hoyong ieu teh ibu sebagai guru terlibat kabudak, ibu secara langsung oge bapak sami untuk mewujudkan lingkungan. Nah, masalah sampah lain dikumpul-kumpul dijual sebab indikator keberhasilan kurang anak-anak masalah lingkungan, masalah sampah justru dari tadi loba jadi saeutik eta keberhasilan lain bangga minggu ieu menang 100.000 minggu kedua menang 100.000 wah meningkat lain gitu harus lebih ke kajero nya tuh jualun sampah teh aya oge da dimanfaatkeun pake kerajinan kahayang abdi mah kitu lain dijualan bekerja sama dengan kerja tukang kieu lain sadis eta tujuanna ya semakin berkurang bikin kajero no teu aya jualun pisan sabab sampah berkurang terus banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih lebih bermanfaat pakai kerajinan budak segala orang bekerja sama dengan lingkungan per orang dari lingkungan keset lingkungan olah cik sampah bukti bisa itu dimanfaatkan gitu kahoyong kita. Nah saya punya keyakinan dengan potensi yang ada baik itu guru siswa mampu mencapai tujuan sekolah yang kita rencanakan. Yakin punya keyakinan besar dengan ibu-ibu yang punya potensi semacam ini, yakin Cianjur 2 itu akan unggul. Aku punya keyakinan itu. Dan terakhir warga sekolah ingin paham bahwa pendidikan teh penting. Jadi mengarana pendidikan teh tadi oke lain kan ngumpul supaya budak pintar, tapi kudu nyama pecah bahasa ieu nya olah rasana alus olah pikirna anu tilu teh ayeuna cipta karsa terakhirnya rasa karsa sarua eta teh kognitif afektif sareng psikomotorik mangga ulang bismillah nya tawakkaltu Allah tuh so ketika kita merencanakan mangga tadi oge Pak Ida Farok kapan so kurang gawean atuh da aku direncanakan mah berhasil salahnya segitu baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu ya, jadi dari berbagai Pak Asep siap Asep alhamdulillah Pak Asep ya Tadi di nama pada ditutup tapi Pak Asep semua kayak makan itu minyak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun ka biasa hadir. Simpuring kita tadi teh boleh itu pada diri mungkin simpuring penasaran mardi pada diri nyandak cenah nu tadi salah bapak kepala teh nyandak budaya lingkungan. Ari abdi kana lingkungan teh luka ari resep mah nya paninten tos rada we kitunya. Tos rada ngahiji sareng lingkungan anu dibahas tadi pertama kebersihan. Kedua kedisiplinan anak. Nah abdi ayeuna teh ieu hoyong rumajak kepada rekan bahkan bapak kepala sekolah itu sudah memberikan contoh, selalu memberikan contoh bahwa di Cihaji itu diprioritaskan kebersihan lingkungan. Satu itu. Yang kedua kedisiplinan anak. Kedisiplinan anak bahkan tadi waktu upacara Pak Dedi selaku pembina upacara digores perihal kerapian anak Pak, kebersihan anak. Coba kalau kita biasakan mendidik anak, menyarankan kepada anak bahwa kerapihan itu penting. Salah satunya contoh, saya mengajak pada wali kelas masing-masing atau guru yang lain, tolong berikan kerapihan pada anak. Satu contoh, rambutnya yang gondrong itu kembalikan kepada guru kelas masing-masing. Ya, itu bahkan saya memohon, menghimbau kalau kita dari ajak ke guru lulus sanes mah karena gugu atau dari keluar teh. Masih abdi ini hanya salah satu contoh. Ketika pungur rawasan mengadidik anak supaya rapi teh, upami leukeut ka kelas lain, murang kali anu rambutna panjang, yo kieu we Pak ya abdi padahal abdi tara dina naon. Tara dina naon. Ka kumargi abdi rumaos saya nama tara ka kontrol lah dan terus saya guru masing-masing pengintennya jangan ketinggalan si A si B baru deh kadang-kadang ayah seger Pak kamari abdi teh maaf kacolongan kurang kali teh disapatu itu teh sanes teu mampu anak bos bahkan minah tari disapatu abdi teh mana ayeuna teh anu nyapa cenah ini mah Pak kadang-kadang ayeuna mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 banyak anak yang tidak memakai sepatu. Itu apakah teka kontrol kurang guruna atau napi memang teu mampu? Kalau kok memang tidak mampu, sok atuh urang kumaha saena da panginten pihak sekolah ge hari anu pangpesetkeun sepatu hiji dua mah kanggo muridnya panginten. Tapi ulah gaduh teu dianggo tapi ku urang teu digeuing. Itu apa sok ningal kelas 4 5 genep kadang-kadang disarana kayak gitu kan identitasnya kesana dia walaupun sepatu 50.000 senal 100.000 nu karaos lah abdi angel berharga senal kaya sepatu dina situasi anu formil dan anggap bae sepatu anu ditinggal sanes pangaosna. Nah seperti itu kaduana simkuring umaja karekan dari bapak kepala sekolah masih instruksikan ku sanes ngajak abdi oge kayak situasi kemarin pada di tadi ngajak materi budaya lingkungan teras anu dipalik tonggoh Pak kumaha upami di Sabtu urang bersihan mari pokok eta tos bayar ka kujukut mah tusuk sate mah. Nah itulah makana panginten ari ieu mah tos rada pangintennya kan paling kawana tasimpulin mah panginten sanes ieu panginten terinspirasi we ku materi anu di ajengkeun ku Pak Dedi tentang lingkungan. Nah itu panginten Pak abdi mah ke ibu-ibu rekan-rekan sadayana kumaha urang biasakeun minimal saminggu sakali mah urang rutinkeun bersih da saur Bapak margi dinten Sabtu mah kegiatan lagi hari kerja punya dan panginten belajar setengah hari kesana panginten urang bersih wae. Gitu panginten tadi pada di itu tuh lah penasaran sudah simpuling teh nyarios perkawis ieu kaiji panginten kerapian di kelas masing-masing tentang anak anu tadi pada di waktu yang upacara pengantos digores panginten rambutna panginten sinar rapi atana kuda geuningan budaya ti lingkungan rumah ka bumi ka sakola bahasa teh aduh geuning sok aya nu geuningnya murang kali
itu dia kalau pangintenlah mangga urang sami-sami sasangan pangin ngadidik murang kali kurang supados berenang dari seluruh dunia berakhlak mulia maksudnya karena sekadar mun sakitu kali ini kuring nabian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, makasih. Kayak mau tutup, baik semangat Pak Asep. Ini kesimpulan tadi Bapak dan Pak Asep. Jadi Pak Asep tuh. Jadi itu untuk rumpangnya. Jadi ini cita-cita kita terhadap murid kita dan sekolah yang kita cintai. Itu ya tadi disampaikan mulai dari Bu Popon, Bu Widya, Bu Jihan, Dunia, Ras Pak Asep, dan disimpulkan tadi oleh Bapak Kepala bahwa kita itu dengan jargonnya itu smart, santun, mandiri, aktif, religius, tangguh. Nah ini visinya. Nah ini kita dari tadi rumpang tadi kira-kira setelah disimpulkan Bapak ternyata apa yang cita-citakan kita telah sama dengan visi yang ada di sekolah kita, di mana terwujudnya berbagi berakhlak mulia, berprestasi, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Dan ternyata mimpi kita sama, itu dengan visi SD yang kedua. Itu kelas semua Bu. Kalau bisa ada diambil satu poin Kak dari visi ini, terus kita rumuskan tindakannya apa saja. Oh iya. Kalau tadi kan contoh saya mah bermasalah lingkungan kan sudah ini berakhlak mulia ya sekarang. Ya jadi kita ambil satu poin dari visi ini. Berarti kan ada misi ya, misalnya meningkatkan akhlak mulia di kalangan, ada misinya. Oh iya. Nah, bentuk generasi yang beriman dengan menjalankan nilai-nilai agama dan perilaku akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari itu apalah misinya gitu ya, dari berakhlak mulia. Kita turunkan indikatornya, tindakannya seperti apa untuk mewujudkan hal tersebut. Misalnya mengadakan program apa, maka ini masukan dari semuanya. Jadi ada langkah konkret dari semua warga sekolah itu untuk mewujudkan yang berakhlak mulia itu apa saja. Gitu. Seperti misalnya apakah siswa dibiasakan untuk sikap santun itu seperti apa sih, apa cium tangan dulu misalnya bagaimana. Jadi dikonkretkan bentuknya seperti apa untuk mewujudkan itu generasi yang beriman. Nah, bisa sambil diketik aja misalnya apa, jadi buka file PPT atau apa, nah masukin misi yang nomor 1 itu, kemudian di bawahnya indikator atau ya indikator misi 1 atau 2, di copy dari situ bisa. Itu kan. Jadi Bu, dari salah ini wujudnya tadi konkretnya. Tadi kalau dari Bapak usulannya ada 3S. 3S. Kamu menjelaskan ya. Dari Popon, dengan melaksanakan atau memprogram
memperkenalkan gesit gerakan edukasi sampah. Gerakan gesit itu adalah akronim dari gerakan edukasi sampah integratif. Sampah dia. Gesit gerakan edukasi sampah terhadap lingkungan. Gerakan Edukasi sampah gesit ina integratif. Jadi pemanfaatan sampah menjadi sampah. Jadi Bapak yang pengen tahu diolah. Pak, kemudian kita kemudian punya program kemudian. Tadi kalau dari Bapak ada 3S, dari Bapak ada gesit. Berarti kawan-kawan kemudian saya berharap mulia. Dari Mulia, anak mulia, kebiasaan. Oh ya, Sama Usna, sama pendek. Itu aja. biasanya minimal detail ini Iya kan udah biasa kita sebelum B ada sama Usna dari video itu dari biasakan. di dalam kelas mungkin bapak ibu atau bapak ibu turunnya 3 tahun 4 ya. Kalau bapak ibu turunnya sama lagi satu sarisnya Enggak tuh anak muda. ini oh literasi sebelum belajar ya kegiatan kebiasaan kelas biasanya menyanyikan lagu Dulu ada biasanya program buka bersama ya di praktek bagi Oh iya, pengajar iya, yang betul, di Pak. dengan ya. Jumat deh. Dapat pembelajaran loh, video di lapangan. Biasa. Mau banget ya. Ini tempat Ini Pak, dari hari Jumat berkah itu ada membaca bersama, ada sholat duha bersama, ada olahraga bersama. Jadi dalam setiap sebulan 4 Jumat ya diadakan sholat duha bersama. ini tadi dia terhambat kuliah saya aku Pak Ustaz pulang ini Pak di awal akhirnya saya buka di awal terus saya pengajian sebelum hari Jumat pagi itu di lapangan itu. Kita awalnya Yosef Pak ya. Jadi dalam 4 minggu Jumat di salah satunya ada itu. Ini ada biasanya Jumat sehat kumpul ya Iya Jumat sehat, Jumat. Kan ini Pak ada Jumat sehat, Jumat literat, Jumat itu aja Pak ini kan sama Pak Rin sekarang kan ini Terus saya ceramah umum adalah setiap hari Jumat. Jumat. Baru kita masuk literat. Jumat keempat deh. Selamat keagamaan. Komite Tiasaman Duha. kegiatannya Bu yang biasanya kita laksanakan ada Jumat sehat ya. Iya.
Satu bersih. Kalau dari Bapak, Bapak Ibu, yang pertama program dalam alat kuliah melakukan program 3M, salam, dua besit, gerakan edukasi sampah integratif, ketiga kebiasaan membacakan Asmaul Husna. Itu untuk membaca Asmaul Husna ini mungkin sudah biasa. dibiasakan setelah 15 menit sebelum masuk itu 5 anak setel gitu ya, juga semoga bahasa Indonesia dulu saya. Alhamdulillah anak-anak ada sedikit udah hafal gitu. Biar konsistensinya ini. Terus ada ceramah atau kegiatan literasi sebelum pembelajaran, biasanya sudah berprogram 15 menit sebelum pembelajaran itu kita membaca buku, misalkan bukunya pembelajaran tapi buku kita yang lain. Yang keempat ini diusulkan ini yang kelima ada ceramah umum Jumat 4. Misalnya Jumat sehat itu ada ceramah umum yang belum kita laksanakan. Mungkin ke depan kita akan programkan yang tentang Jumat sehat sudah terlaksana setiap hari Jumat, ada senam bersama, yang ketujuh Sabtu bersih. Ini hanya Sabtu bersih, belum terprogram dengan jelas ya kayak jadi belum tiap minggu hanya insiden saja. Minimal ya 2 minggu, 2 minggu sampai 2 minggu sekali ada yang jelas dalam sebuah itu pasti ada bukan Sabtu bersihnya dia minggu mungkin ke depannya bisa dilakukan tiap minggu karena hari Sabtu itu kegiatannya misalnya kalau itu permukaan kali tidak permukaan jadi misalkan tuh kita ekstrakurikuler itu tidak saja kan ekstrakurikuler tapi kita berharap jam 12 itu anak masih sudah pulang dari pengembangan dirinya di 3 sampai 12 sudah ada PHBI sudah dilaksanakan PHBI kita ada keras kadang-kadang terus ada banyak sudah kira-kira tambahan yang lain selain 8 kegiatan ini semoga ini sudah hampir semua terlaksana ya. Tambahan sedikit, ini ada tambahan yang baru. Sudah cukup Pak? Kita hubungan dari lama kita cover yang punya lomba ya, kan lomba PAI, maka azan pada Jumat tinggal mengefektifkan kita menggunakan kolaborasi sama guru ngaji, dilibatkan guru ngaji. Oke, insya Allah ini lah mau kita udah ngobrol. Cuma panduan aku nambah yang pada di luar. Ya, neng, ya, ngomong. Beda sama lah sama lain. Siap. Anu sholat saha, anu apa? Berjamaah, eta, kaligrafi, sedang semak. Kali kasihlah katanya. Siap. Kasih nama. Padahal di andal kepada dia di kasihlah. Kalau penyiaran ini Ini punya tapi ya udah Ibu ini untuk dalam diskusi visi ya yang harus selesai tapi ini kan mohon 10 menit aja ya Bapak ini tentang ini tugas saya kebetulan belum jadi tentang diseminasi Pak mengenai budaya positif yang minimal 13 menit budaya untuk video campur-campur sama itu gimana boleh Bu? Boleh, ayo. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semua, Bapak Kepala, semua agenda inti dari kegiatan diskusi kita kali ini mengenai visi sekolah untuk murid di masa depan, termasuk juga merumuskan beberapa langkah konkret yang bisa kita laksanakan untuk mencapai salah satu visi sekolah
satu kandungan dalam visi sekolah. Alhamdulillah atur nuhun pisan atas partisipasinya. Untuk sesi diskusi bisa disimpulkan bahwa visi sudah sama-sama sesuai dengan harapan cita-cita Bapak Ibu guru semua, dan kita juga sudah sama-sama merumuskan salah satu misi dalam sekolah dalam beberapa program yang konkret ya. Itu mungkin hasil dari diskusi kita kali ini. Saya sebagai moderator dari sesi diskusi ya mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam berkata atau bersikap itu selama menjadi moderator dalam sesi diskusi ini. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ella yang telah membimbing kegiatan diskusi, visi, dan perubahan budaya sekolah. Jadi Bapak, saya di sini bukan hanya untuk pendampingan ada diajar, sebenarnya belajar juga di sekolah-sekolah yang dikunjungi, dan alhamdulillah di SDN Cihanyu 2 ini luar biasa, termasuk kepala sekolah yang inspiratif ya kalau menurut saya. Jadi membuat slogan, kemudian kan Bapak ya. Iya, inisiatif beliau. Jadi kepala sekolah yang sudah inspiratif dan memotivasi, guru-gurunya juga luar biasa ya, semangat belajar, termasuk ibu semangat pisan gitu ya. Semoga jadi inspirasi buat guru-guru yang lebih muda gitu ya, tentu saja yang sudah senior gitu ya, semangatnya luar biasa, apalagi yang masih muda-muda harus lebih semangat lagi. Aku mohon pisan Bapak, ini oke banyak belajar ya di sini, kalau bisa gitu aja. Mohon teman-teman. Mohon ada yang ngomong. Ya,